Shalom Bapak Ibu di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada kesempatan ini bertemu lagi dengan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita memuji Tuhan dari PKJ 158 ayat 1 dan ayat 2. Di hatiku ya Yesus, Tuhan bersabdalah, agar tenang hatiku dan hilang khawatirku. Di hatiku, ya di hatiku, Tuhan bersabdalah, ku berserah, pasrah penuh, bersabdalah ya Tuhan. Sucikanlah ya Yesus diriku yang cemar. Pakailah aku Tuhan, meraih yang sesat. Di hatiku, ya di hatiku, Tuhan bersabdalah, ku berserah, pasrah penuh, bersabdalah ya Tuhan. Kita berdoa. Bersabdalah Tuhan bagi kami di tengah-tengah kehidupan kami ini, memperbaiki, mengevaluasi, menyelidiki hati kami, supaya kami benar-benar haus akan firman-Mu. Berkuasalah Tuhan di dalam hati pendengar, di dalam kami menyampaikan firman-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, selamat Advent yang ketiga bagi kita semuanya. Bahkan kita akan menantikan perayaan hari Natal ini. Firman Tuhan bagi kita yang tertulis dalam kitab Hosea pasal 14 ayat 5. Inilah firman Tuhan. Aku akan memulihkan mereka dari penyelewengan. Aku akan mengasihi mereka dengan sukarela, sebab murkaku telah surut daripada mereka. Murkaku telah surut daripada mereka. Baik, tema kita pada hari ini adalah kasih Allah memulihkan. Kasih Allah memulihkan. Saudara-saudara, keterpurukan yang kita alami bukanlah semata-mata sebagai ujian. Namun bisa saja itu adalah akibat dari perbuatan dosa yang telah kita lakukan. Maka dalam hidup ini sebenarnya kepada setiap kita wajib dan pasti bertanggung jawab dengan apa yang diperbuatnya sendiri. Firman Tuhan juga tegaskan dalam Galatia 6 ayat 7, jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Itulah kepelbagaian hidup ini, bagaimana setiap orang bertanggung jawab dengan apa yang diperbuat oleh dirinya sendiri. Sehingga untuk melihat keterpurukan harus dari berbagai sisi. Apakah memang itu adalah perbuatan Allah atau ingin mengherdik hati kita untuk melakukan kebenaran.
Seperti halnya bangsa Israel yang telah mengalami penderitaan atau keterpurukan di Asyur karena perilaku mereka yang tidak setia kepadanya. Mereka telah menyeleweng kepada Tuhan sehingga akibatnya Tuhan menghukum mereka, membuang mereka ke Asyur. Namun sebuah kepastian bahwa janji Allah akan memulihkannya, Allah akan mengasihani mereka. Penyelewengan yang diperbuat oleh bangsa Israel kepada Allah akan dipulihkan, dan janji Allah adalah sebuah kepastian ya dan amin. Allah akan mengubah keadaan bangsa itu, ya dan amin. Tuhan akan memulihkannya, ya dan amin. Bahkan Tuhan tetap mengasihani bangsa Israel. Bukankah murka Allah telah surut daripada mereka? Firman Tuhan berkata, sebab murkaku telah surut daripada mereka. Saudara, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kasih Yesus yang luar biasa ini harusnya menjadi dasar pertobatan kita. Kasih Yesus yang sepanjang masa ini, yang tidak pernah diubah, harusnya menjadi dasar pertobatan setiap orang yang percaya. Pemulihan yang akan kita terima datangnya hanya daripada Allah atau di dalam Yesus Kristus. Allah memang mengasihani kita, dan Allah memang benar-benar melihat dan memperhitungkan semua tindakan kita. Ia tidak pandang bagaimana pelanggaran dosa yang kita perbuat. Mungkin kita ataupun kejahatan kita telah membuat orang lain atau orang yang di sekeliling kita menjadi benci, atau bahkan orang tidak lagi menerima kita kembali. Bahkan semua orang yang percaya, sebagai orang percaya kita telah menduakan Tuhan lewat perilaku kita. Tetapi Allah dengan kasih-Nya, Ia tidak mau kita tetap tinggal dalam dosa itu. Ia tidak mau kita tetap dalam keterpurukan itu. Ia ingin kita bangkit, dan kita menjadi tahu bahwa Allah masih di pihak kita, dan kita masih memiliki Tuhan yang Maha Kasih. Kita tahu bahwa perjalanan kehidupan yang makin merosot masih sulit ini, Tuhan ingin kita tahu bahwa engkau masih punya Allah yang memiliki kasih yang tidak dimiliki oleh siapapun. Dan hari ini janji Allah adalah Allah ingin mengubah semua kehidupan kita, bahkan ingin memulihkan keadaan kita. Allah akan mengubah air matamu menjadi mata air. Allah akan mengubah segala kesedihanmu menjadi sukacita. Penderitaanmu adalah menjadi mahkota kemuliaanmu. Memang Allah murka kepada orang yang telah mendua. 2 Raja-Raja 24 ayat 20 berkata, sebab oleh karena murka Tuhanlah terjadi hal itu terhadap Yerusalem dan Yehuda, yakni bahwa Ia sampai membuang mereka dari hadapannya. Namun murka Tuhan tidaklah sebatas hukuman. Murka Tuhan pasti mengedukasi, mengubah, mengevaluasi kehidupan Israel supaya mereka bertobat dan dipulihkan oleh Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini Allah telah tetap mengasihi mereka, dan murkanya telah surut kepada orang-orang yang dikasihinya. Itulah pribadi Allah yang sesungguhnya, supaya kita mau dipulihkan dan mau kembali kepadanya.
Dan dalam keadaan apapun, jika saudara ingin sungguh-sungguh dipulihkan, maka Allah adalah setia, Ia akan mengubah kehidupan kita. Laksana seorang bapa kepada anaknya, amarahnya akan surut demi si buah hatinya. Biarlah kasih Allah selalu memperbaharui kehidupan kita. Tentu di tengah-tengah menyambut perayaan Natal Tuhan Yesus Kristus, kelahiran Tuhan Yesus Kristus, biarlah kita semuanya tetap dipulihkan oleh kasih karunia sampai pada kedatangan Yesus yang kedua kalinya. Amin. Kita berdoa. Tuhan, di dalam Yesus Kristus, kami telah mendengarkan firman-Mu, janji-Mu ya dan amin, bahwa kasih-Mu akan selalu mengubah kehidupan kami. Kasih-Mu akan selalu menopang kami dimanapun kami berada. Biarlah firman-Mu Tuhan selalu memperbaiki akhlak. Kasih-Mu mengevaluasi. Kasih-Mu memulihkan kami. Kasih-Mu yang sepanjang masa akan memperbaiki hati kami. Ya Tuhan, di masa yang akan datang, ketika Tuhan Yesus kelak datang kedua kalinya, kami hidup di dalam kasih-Mu dan diperbaharui di dalam kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Salam, Tuhan Yesus memberkati.